Kerajaan Allah menghasilkan sesuatu perubahan dalam diri mereka yang mau menerima kehidupan baru yang ditawarkan oleh Yesus melalui Roh Kudus-Nya. Ketika kita manusia mau berserah, mau membuka diri, mau diolah, mau diubah oleh kuasa Roh Kudus, kita akan mengalami suatu perubahan yang dahsyat, yang sungguh bermanfaat bagi kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih, mari disegarkan oleh sabda Tuhan ini. Kita harus berusaha untuk senantiasa berani menyerahkan pembaharuan diri dan hidup kita di tangan Tuhan sendiri. Mari kita berani membuka diri, menyerahkan diri untuk terus-menerus diolah dan dibentuk oleh Allah sendiri, yang memiliki kuasa yang dahsyat, yang melampaui apa yang mampu dipikirkan oleh manusia. Ketika kita berani berserah, membiarkan diri dibentuk dan diolah, maka suatu perubahan yang besar, yang dahsyat akan terjadi dalam hidup kita. Dan kita pun dipanggil untuk menjadi pembaharu-pembaharu, pembawa perubahan-perubahan dalam kehidupan ini, untuk menjadi semakin hari semakin lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Kristuslah dasar dari setiap tindakan dan perbuatan kita, sikap hormat dan kasih kita terhadap sesama. Inilah yang kembali disampaikan kepada jemaat di Efesus oleh Paulus. Rahasia ini besar, yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Mari kita memasuki Ekaristi Kudus ini dengan terlebih dahulu memohon kerahiman Tuhan atas segala kesalahan dan dosa kita. Saya mengaku bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau menghendaki semua ciptaan-Mu mengalami keselamatan sejati. Semoga kami senantiasa tekun berharap, menantikan saat kebenaran, keadilan dan kedamaian dinyatakan sepenuhnya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, hendaknya kalian saling merendahkan diri dalam takwa kepada Kristus. Para istri hendaklah tunduk kepada suaminya seolah-olah kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala istri, sebagaimana Kristus adalah kepala atas jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, begitu pula lah istri hendaknya tunduk kepada suaminya dalam segala hal. Para suami hendaknya mengasihi istrinya, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, dan telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk menguduskannya setelah menyucikannya dengan air dan firman. Maksudnya ialah supaya dengan demikian Kristus menempatkan jemaat di hadapannya dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi kudus dan tidak bercela. Demikian pula suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Maka yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tak pernah orang membenci tubuhnya sendiri,
Sebaliknya, ia merawat dan mengasuhnya, seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Karena itu, pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini sungguh besar. Yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kalian masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaknya menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jeripayahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kembali diperdengarkan kepada kita melalui Injil Yesus yang berbicara tentang kerajaan surga, kerajaan Allah lewat perumpamaan. 2 perumpamaan disampaikan oleh Yesus untuk menggambarkan kerajaan Allah itu. Yang pertama, kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi, dan kita tahu selalu dikatakan biji sesawi itu kecil, bahkan sangat kecil. Bahkan orang membandingkan bagaikan sebutir pasir. Namun dari yang kecil itu akan tumbuh menjadi yang sangat besar. Dari perumpamaan kerajaan Allah bagaikan biji sesawi ini, Yesus menegaskan bahwa sesuatu yang tampaknya mungkin tidak penting sama sekali dalam ukuran dan cara pandang kita manusia, toh ternyata dapat tumbuh menjadi sesuatu yang luar biasa, yang sangat penting. Hal-hal yang nampaknya kecil ternyata mempunyai kekuatan yang tersembunyi.
Meskipun biji sesawi itu sangat kecil, yang hampir tidak terlihat, ia tumbuh menjadi pohon yang cukup besar. Bahkan burung-burung di udara pun bersarang padanya. Ia mampu memberi perlindungan dan dukungan kepada yang lain. Allah dapat menggunakan bahkan hal-hal yang terkecil sekalipun, karena memiliki dampak yang sangat besar. Itulah cara kerja Allah yang tak terpahami oleh kita manusia. Kerajaan Allah juga diumpamakan bagaikan ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Tentu tepung terigu yang dibiarkan seperti apa adanya dan tidak dicampuri dengan ragi akan tetap menjadi tepung terigu begitu saja. Tetapi ketika ragi ditambahkan, walaupun lembut, walaupun hanya sedikit, maka akan membawa perubahan pada tepung itu. Bisa menjadi makanan, bisa menjadi roti yang sungguh berguna bagi manusia. Kerajaan Allah menghasilkan sesuatu perubahan dalam diri mereka yang mau menerima kehidupan baru yang ditawarkan oleh Yesus melalui Roh Kudus-Nya. Ketika kita manusia mau berserah, mau membuka diri, mau diolah, mau diubah oleh kuasa Roh Kudus, kita akan mengalami suatu perubahan yang dahsyat, yang sungguh bermanfaat bagi kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih, mari disegarkan oleh sabda Tuhan ini. Kita harus berusaha untuk senantiasa berani menyerahkan pembaharuan diri dan hidup kita di tangan Tuhan sendiri. Mari kita berani membuka diri, menyerahkan diri untuk terus-menerus diolah dan dibentuk oleh Allah sendiri, yang memiliki kuasa yang dahsyat, yang melampaui apa yang mampu dipikirkan oleh manusia. Ketika kita berani berserah, membiarkan diri dibentuk dan diolah, maka suatu perubahan yang besar, yang dahsyat akan terjadi dalam hidup kita. Dan kita pun dipanggil untuk menjadi pembaharu-pembaharu, pembawa perubahan-perubahan dalam kehidupan ini, untuk menjadi semakin hari semakin lebih baik. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, maka kita akan menantikannya dengan tekun. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, Ekaristi ini kami rayakan berkat kemurahan-Mu. Semoga kami mampu tumbuh dan berkembang dalam pilar rasa mewujudkan damai, sampai kami bersatu dalam kerajaan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu.